Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan salihan mutaqabbala. Amin wa ba'du. Hadirin hadirat rahimakumullah. Banyak ayat-ayat Al-Quran itu bicara tentang Nabi alaihissalam, dan momen berkah ini sejenak kita ingin mentadabbur satu ayat terdapat dalam surah Hujurat, berbicara tentang beliau alaihissalatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'alamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi kathirin minal amri la'anittum ila akhir ayat. Ketahuilah bahwa di sisi kalian itu ada Rasulullah. Jika dia itu mentaati keinginan-keinginan kalian, maka kalian akan susah. Ayat ini tentunya berbicara kepada orang-orang yang ada di sekitar Nabi alaihissalatu wassalam, yaitu para sahabat. Anna fikum Rasulullah, sungguh di sekitar kalian, di sisi kalian itu ada Rasulullah. Kalian di sini adalah sahabat. Akan tetapi kalau kita merujuk pada kaidah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab, patokan itu dengan mengeneralkan lafaz, mengumumkan lafaznya, bukan dengan mengkhususkan sebabnya. Maka ayat ini harus dihukumi umum. Kita ambil lafaznya, bukan sebabnya. Sebabnya untuk sahabat, bicara kepada sahabat, tetapi lafaznya umum sampai generasi yang hidup di hari kiamat. Jadi ayat-ayat yang turun itu akibat merespon ataupun menjawab daripada pertanyaan-pertanyaan sahabat. Hukumnya itu bukan hukum untuk para sahabat. Hukumnya itu berlaku untuk kepada semua lintas generasi sampai generasi yang hidup di hari kiamat. Itulah Al-Quran. Semuanya umum. Ayat-ayatnya, hukum-hukumnya umum. Walaupun turun
disebabkan oleh satu kejadian. Jadi maksudnya bahwa Rasulullah itu ada atau senantiasa bersama umatnya. Annafikum, sungguh di sekitar kalian itu ada Rasulullah. Yani di sekitar kita juga ini ada Rasulullah. Baik. Lalu bagaimana kita harus memahami bahwa Nabi itu ada di sisi kita? Beliau telah berpulang ke rahmatullah. Maksud kesertaan daripada keberadaan beliau ini adalah bagaimana warisan beliau itu kita hidupi, kita amalkan, kita terapkan, kita tinggikan. Dengan cara itu, maka kita bisa merasakan bahwa ada kesertaan Nabi di sisi kita. Dan yang memang terpenting itu spirit yang dibawa oleh Nabi. Itu kita jaga, itu kita amalkan. Bukan hanya sekedar kedekatan fisik. Kalau memang kedekatan fisik itu punya pengaruh kuat, maka banyak orang-orang yang hidup di era Nabi patuh kepada beliau. Tetapi di Mekah saja 13 tahun berapa pengikutnya? Hanya 300-an. Beliau ada di samping kaumnya, tetapi kaumnya tidak bisa mendapatkan apa-apa. Hadirin yang berbahagia, kita ini tentunya sangat rindu, mengharap agar Rasulullah itu dekat dengan kita. Ada kesertaan Nabi dengan kita. Apa yang harus kita buat? Sehingga Nabi itu bangga dengan kita. Baik skala umum ataupun skala individu. Ulama kita itu mengajarkan ke kita 3 tips agar kita itu dekat dengan Nabi. Agar kita itu bisa merasakan kesertaan Nabi dalam aktivitas kita, dalam ibadah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tips pertama, ihya'us sunnah. Menghidupkan sunnah beliau. Ini tips pertama. Taraktu fikum ma in tamasaktum bihima lan tadillu ba'di abad. Aku tinggalkan ke kalian 2 perkara. Kalau kalian pegang teguh dia, maka kalian tidak akan tersesat. Kitabullah wa sunnati. Kitab Allah dan sunnahku. Cinta itu ya membutuhkan apa? Pembuktian.
Banyak orang mengaku cinta. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan, jika kalian itu cinta kepada Allah. Ayat ini turun kepada sekelompok manusia yang datang kepada Nabi dari Bani Najran, mengaku bahwa mereka itu mencintai Isa alaihissalam, orang Nasrani. Sangat mencintai Isa. Turun ini firman. Qul, katakan ke mereka ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian itu mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Terapkan yang aku sampaikan. Itu bukti cinta. Yuhibbukumullah. Niscaya Allah akan cinta kalian. Jika tidak ada pembuktian bahwa kita itu cinta Rasulullah, maka ucapan dia, klaim dia itu hanya dusta. Tidak diterima oleh Allah. Jadi disinilah kita harus lebih waspada. Jangan sampai kita hanya banyak mengklaim bahwa kita cinta Rasulullah. Tetapi di lapangan tidak ada bekas-bekas dari peninggalan Nabi SAW kita terapkan. Bahkan sebaliknya, yang kita perbuat itu bertentangan dengan sunnah Nabi SAW. Beliau juga bersabda, man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka sungguh dia itu telah mencintai aku. Kita bisa lihat jamaah, bahwa indikasi cinta Nabi itu ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah. Waman ahabbani, man ahya sunnati faqad ahabbani, waman ahabbani kana ma'i fil jannah. Dan barang siapa yang telah mencintai sunnahku, maka sesungguhnya dia itu besertaku di surga. Jadi syarat kesertaan Nabi itu, pertama, sangat penting bagaimana kita menghidupkan sunnah Nabi. Yakni aktivitas kita itu segar terus dengan Nabi. Apa itu sunnah? Banyak definisi tentang sunnah. Dari segi fikih, ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqibu ala tarki. Apa yang kalau dilakukan mendapatkan pahala, dan apa yang jika ditinggalkan tidak berdosa. Dia tidak berdosa. Definisi menurut ulama fikih tadi, ahlul hadis, ilmuwan hadis, ma udifa ilan, apa yang disandarkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, min qaulin wa fi'lin wa taqririn wa sifatin, baik menyangkut apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan, apa yang dia lakukan, apa yang dia ucapkan, apa yang didapati dari sifat-sifatnya, akhlaknya, ketetapannya, itulah sunnah.
Yani aktivitas Nabi alaihi salatu wassalam dijadikan hukum oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita panuti. Beliau alaihi salatu wassalam dijadikan Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik orang yang kita ikuti, kita figurkan yani. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam kehidupan Rasulullah itu ada uswah, ada tauladan yang terbaik. Bagi kalian, liman kana yarjullaha wal yaumal akhir, bagi orang-orang yang ingin mengharap Allah dan hari akhirat, yakni menghidupkan sunnah jamaah. Aktivitas Nabi ini adalah cara kita berjumpa dengan Allah dan kita dimasukkan ke dalam surganya. Begitu hebatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Begitu berkahnya keberadaan Nabi melampaui lintas zaman, bukan hanya generasi di saat itu. Fisik tidak. Karena fisik terbukti orang-orang yang hidup di sekitar beliau banyak yang tidak beriman. Tetapi mengikuti beliau, menerima ajaran beliau, ajakan beliau, mengeksekusinya, Allah berikan kemuliaan. Jadi hal pertama jamaah yang berbahagia, bagaimana sunnah ini kita hidupkan. Dan sunnah kalau kita ingin ringkas, ada sunnah-sunnah badaniyah, ada sunnah-sunnah ruhiyah. Sunnah-sunnah badan, fisik, semacam penampilan pakaian, warna, menjaga penampilan, mencukur jenggot, bersiwak. Wallahi dari bangun sampai tidur semuanya ada sunnah. Sunnah-sunnah badaniyah. Apa yang harus kita lakukan sebelum kita tidur ya? Rasulullah kan ajarkan ya. Sebelum kita tidur itu kita berdoa kepada Allah. Kita meruqyah diri, membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Mengendagahkan tangan, lalu kita tiupkan di tangan. Kita sapu ke badan kita dengan diat agar Allah jaga kita. Ini kan sunnah. Membersihkan ranjang sebelum kita tidur. Oh indah jamaah, sehat kita. Wa subhanallah, ada sisi i'jaz ya, i'jaz, mukjizat daripada sabda ini. Apa yang Rasulullah amalkan, mau pingin sehat, tipsnya ikut Nabi. Dari cara beliau bermuamalah dengan badannya, lewat badannya. Bukan rohnya, kita bicara lain masalah roh, ada roh lain sendiri. Kalau roh itu zikir-zikirnya, solat-solatnya, solat subuh 2 rakaat sebelum subuh itu ada namanya sunnah rawatib ya, nawafil, ada qiyamul lail, ada duha, ada isyraq, ada ini semua ruhiyah. Ada juga puasa, ada yang wajib, ada yang sunnah. Ada puasa putih, ada puasa Senin Kamis, ada puasa Arafah, ada puasa Muharram, ada. Ini dia sunnah yang kita upayakan untuk bisa kita terapkan.
wudu, berwudu dengan sempurna. Bahkan dalam hal-hal yang wajib pun, solat ya, solat wajib, ada sunnah di dalamnya. Wudu itu wajib tidak? Wajib. Tapi ada sunnah-sunnahnya. Wudu itu ada berapa? Prinsipnya ada berapa? Ada 5, apa-apa ada 6. Kita niat, kita basuh muka, kita basuh tangan. Sudah berapa itu? Niat, muka, tangan, kepala, kaki, tertib. Ada sebagian ulama tidak memasukkan tertib. Bagian daripada wajib, tetapi sunnah. Sunnahnya ada berapa? Ada belasan, ada banyak. Jadi jangan sunnah-sunnah ini kita abaikan. Kita amalkan. Dalam sholat, dalam pelaksanaan sholat ada yang furud, ada yang wajib-wajib. Berdiri itu wajib. Membaca Fatihah itu wajib. Ruku itu wajib. I'tidal itu wajib dan seterusnya sampai salam. Salam pertama wajib. Sunnahnya belasan sunnah, ada banyak. Baca iftitah, Allah Akbar kabira. Baca surat sesudah Al-Fatihah. Membaca ini, membaca itu dan selanjutnya. Jadi itu bentuk daripada sunnah. Yakni makan. Bagaimana sunnah makan? Wallahi jamaah, koleksilah buku tentang sirah Nabi yang topiknya itu fikih sirah. Ya. Fikih sirah. Kalau fikih sirah itu lebih banyak konsentrasi pembahasannya itu bukan hanya sekedar memaparkan sejarah beliau, nama beliau, lahir tahun apa, waktu-waktu, siapa yang mengasuh beliau, lalu kita tidak butuh itu. Yang kita butuh ini bagaimana fikih itu hidup dan bisa kita terapkan di zaman sekarang. Hukum-hukum, hikmah-hikmah. Banyak ulama kita yang mengarang, yang kontemporer bicara tentang itu. Dan wajib. Hukumnya wajib. Bagaimana kita mau tumbuh cinta kepada Nabi kalau kita tidak tahu Nabi? Orang bijak bilang tak sayang maka apa? Tak kenal maka tak sayang. Intinya jamaah yang berbahagia, hal-hal kecil ini kalau kita rutinkan, maka kita sedang meniru gerak-gerik Nabi. Itu intinya. Yang kedua jamaah, akhlak. Pertama sunnah. Yang kedua adalah akhlak. Beliau mengatakan bahwa aku ini diutus untuk menyempurnakan budi pekerti. Akhlak ini sangat penting. Yani di saat kita baca sirah, maka kita akan terpesona dengan akhlak, kepribadian beliau, reaksi alami yang tidak beliau buat-buat. Saat beliau bermuamalah dengan orang-orang, inilah akhlak, perilaku yang terpancar dari jiwa yang suci. Bagaimana beliau berakhlak dengan keluarganya, bagaimana beliau berakhlak dengan sahabat-sahabatnya, bagaimana beliau berakhlak dengan teman-temannya, dengan musuh-musuhnya, dengan para tawanannya, dengan orang tua, dengan anak muda, dengan anak-anak, semuanya ada akhlaknya. Allah Subhanahu wa taala itu memuji beliau lewat akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh ya Muhammad, engkau itu
berada di atas budi pekerti yang lurus. Allah puji beliau dari budi pekerti, bukan kecerdasan beliau, bukan keindahan penampilan beliau, tapi akhlak. Padahal beliau itu semua sisi sempurna. Akhlak. Beliau kalau kita lihat berbicara tentang akhlak, ya beliau kaitkan dengan hari akhirat. Man kana yu'min billah wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Nah, ini yani misi pertama beliau yang beliau sampaikan, dan hikmah Allah Subhanahu wa taala itu mengutus beliau tentang ketuhanan, keesaan Allah, tentang hari akhirat, diyakini. Ini misi pertama beliau diutus. Misi kedua, akhlak. Falyukrim dhaifah. Hendaklah dia hormati, dia muliakan tamunya. Lalu bagaimana kita dengan tamu? Bagaimana kita hidup dalam bertetangga? La yu'min ahadukum. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Qalu man hum ya Rasulullah? Siapa orang-orang yang tidak beriman itu ya Rasulullah? Alladzi la ya'man jarahu bawa'iqah. Orang yang tidak bisa memberikan ketentraman kepada tetangganya. Allah jemaah yang berbahagia, muamalah bertetangga ini menyangkut apa? Keimanan kita kepada Allah. Yani iman itu bukan hanya kita duduk zikir, duduk di masjid, bertambah dan berkurang, bukan hanya itu. Tetapi dalam muamalah hablun minan nas juga itu bisa menyuburkan keimanan serta bisa merusaknya. Jadi muamalah dalam bertetangga, kebaikan kita, kebaikan ataupun hubungan yang kita bangun dengan Allah itu bisa rusak. Diakibatkan apa? Tidak adanya hubungan baik kita dalam bertetangga. Di akhlak ini sangat penting. Jadi akhlak beliau, kita berupaya untuk berakhlak seperti akhlak beliau. Nabi diuji, apa reaksinya? Beliau sabar. Kebiasaan beliau. Beliau dicaci, beliau mendoakan orang. Subhanallah. Yani hidup paling nyaman di muka bumi ini beliau sudah. Tidak mau tertekan, tidak mau terprovokasi dengan perilaku orang. Wallahi dalam pergaulan kita ini jemaah, beragam manusia dengan tabiat dan watak yang berbeda. Lihat bagaimana sikap Nabi. Diuji, sabar. Dicaci, dia doakan orang yang mencacinya. Dikhianati, beliau berapa kali dikhianati, dia berikan maaf. Ya subhanallah. Yani tidak mau merumit hidup jemaah. Tekanan kita ini karena apa? Terlalu terbawa emosi. Hal yang tidak perlu kita besarkan, kita besarkan. Jadi beliau ajarkan kita demikian. Makanya beliau itu tenang. Di dalam hadis beliau berkata bahwa orang yang paling aku cintai, ya, orang yang paling aku cintai dan kelak duduk di sisiku paling dekat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ini dalilnya. Paling dicintai dan paling dekat duduk. Paling ini ya, berarti ada ekstra cinta. Dia cinta umatnya.
Tetapi ada orang-orang khusus yang mendapatkan cinta ekstra, paling. Hal adullukum bi ahabbakum ilayya? Maukah kalian aku ajarkan perbuatan yang paling aku cintai? Wa aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamah. Dan duduk di hari kiamat kelak paling dekat dengan, ya ini kalau posisi begini mana yang paling dekat? Mana yang paling dekat dengan sesama? Berapa umatnya ini ya? Miliaran. Tinggal bagaimana kita pintar menjadi orang yang berada di saf pertama. Beliau lihat, dekat, beliau banggakan. Qalu bala ya Rasulullah, fa'adaha marrataini aw salas. Beliau tanyakan itu 2 sampai 3 kali. Beliau ulang 2-3 kali. Lalu sahabat tentunya bilang, mau ya Rasulullah. Ini rekomendasi. Ini bukan hanya mengira-ngira. Ibnul Qayyim bilang, laisal muhim bi an tuhib. Tidak penting kau itu mencintai. Lakinnal aham bi an tuhab. Terpenting kau yang dicintai. Karena itulah, terkadang kita terjebak dengan sebuah pengakuan. Mengaku cinta, apakah kita dicintai atau tidak? Ada orang menepuk tangan sebelah, apa istilahnya itu? Hanya dari satu sisi. Sisi lain tidak ada respon. Jadi ini rekomendasi beliau. Mau cinta beliau? Jelas. Apa itu? Ahsanukum khuluqa. Orang yang bisa menerapkan, mengamalkan dalam hidupnya itu sebaik-baik budi pekerti. Bisa itu, maka fix kau akan dapatkan ekstra cinta dariku serta kedekatan kelak di majelis di hari kiamat. Ini hal yang kedua. Dan tentunya akhlak ini berat jemaah. Daripada mengamalkan sunnah, akhlak ini yang paling berat. Oleh karenanya itu tiket ke surga, dapat fasilitas hebat, itu cepat, paling cepat. Dan inilah ya, ini akhlak inilah yang berkedudukan number 1. Nomor 1 di dalam bagaimana kita itu mengikuti Nabi alaihissalam. Yang pertama ini akhlak. Terakhir jamaah yang berbahagia, doa. Kita doakan beliau. Man shalla alaihi wahida, siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka sallallahu alaihi asyra. Allah akan bersalawat untuknya 10. Salawat itu doa jamaah. Kita upayakan kalau kita membaca salawat dengan kesadaran bahwa kita sedang mendoakan beliau. Salawat ini bukan cuma komat kami, teriak-teriak. Kita wajib mendoakan beliau. Karena beliaulah kita kenal Allah. Beliaulah yang memperjuangkan agama ini sampai ke kita. Bahkan doa itu instruksi langsung dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Orang yang banyak bersalawat kepada Nabi, maka malaikat itu akan datang dan mengabarkan ke Nabi bahwa ya Rasulullah, si fulan bin fulan itu bersalawat kepadamu. Disebutkan nama ya.
bahwa si Anu bin Anu bersalawat kepadamu. Jadi Rasulullah tahu siapa dari umatnya yang suka bersalawat, suka mendoakan beliau alaihi salatu wassalam. Ini amal ketiga agar kita mendapatkan kesertaan beliau di sisi terdekat adalah memperbanyak salawat. Jadi pertama, menghidupkan sunnah, yang kedua, mengamalkan akhlaknya, dan yang ketiga, memperbanyak salawat kepada beliau alaihi salatu wassalam. Akhiran, kesimpulannya, jika kita ingin agar disertai Nabi alaihi salatu wassalam, maka tiru perbuatannya. Pertama, tiru perbuatannya, sunnahnya. Yang kedua, tiru hatinya. Itu di akhlak. Dan yang ketiga, tiru lisannya. Beliau itu mengajarkan kita banyak berdoa. Dan doa yang terbaik kita panjatkan adalah doa yang kita ikhlaskan untuk beliau berupa ucapan salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Jangan tunggu menjadi orang sempurna. Jangan tunggu menjadi orang sempurna. Cukup kita mulai dari satu sunnah, satu akhlak, 10 salawat setiap hari. Sehingga kita terbiasa untuk menghidupkan sunnah yang banyak, akhlak yang banyak, serta doa-doa yang baik untuk Nabi alaihi salatu wassalam. Wallahu a'lam. Qul qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Ada tanya jawab? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan yang pernah Ustadz sampaikan bahwa ada 3 jalan cepat menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir kehidupan kita. Yang pertama, mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Kemudian yang kedua, mencontoh akhlak Nabi. Yang ketiga, bersalawat kepada Nabi. Nabi Muhammad Rasulullah SAW adalah manusia sempurna. Mungkin kita tidak bisa mengamalkan keseluruhan apa yang dilakukan oleh Nabi. Kita sebagai manusia biasa, kira-kira adakah batasan-batasan minimalnya bagi kita manusia? Itu yang pertama, Ustaz. Terus yang kedua, untuk wanita ini apakah cukup seandainya kita bisa menjadikan acuan istri-istri Nabi dalam melaksanakan 3 hal tersebut yang pertama tadi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Ya. Jazakumullah. Nah, ada hadis yang mengatakan, "Idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum." Jika aku instruksikan kalian untuk melakukan sesuatu, maka lakukanlah itu sesuai dengan kemampuan kalian. Kita kalau bicara sunnah, tadi sudah kita katakan bahwa dari tidur sampai bangun, atau dari bangun sampai tidur, 24 jam non-stop itu ada sunnah. Apa yang bisa kita buat? Iya, itu yang kita tiru. Rasulullah tidak meminta untuk buat semua, tidak.
Mungkin dari sisi berpakaian, ada sisi warna, ada sisi kebersihan, ada sisi tradisi, ada yang mana kita mau lakukan. Monggo. Karena itu bukan substansi agama ya. Bukan substansi, tetapi bentuk kecintaan kita kepada beliau alaihi salatu wassalam. Allah itu tidak innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsad. Allah tidak mau lihat penampilan fisik maupun gambaran kalian. Karena itu bukan substansi. Lakin yanzuru ila qulubikum. Akan tetapi Allah itu melihat hati kalian. Jadi ada kebanggaan kita sebagai umat lewat produk-produk Nabi, penampilan-penampilan Nabi. Ini yang kita hidupkan. Kita bangga, kita harus bangga. Orang sekarang itu bangga dengan produk Barat. Dia lemehkan, dia lecehkan orang-orang yang ingin mau menghidupkan sunnah. Di antara sunnah yang jadi bahan tertawaan jamaah, padahal oleh ulama itu dikategorikan wajib isbal. Berisbal, ya ini apa? Menggunakan kain di atas mata kaki. Ini anjuran oleh sebagian ulama wajib untuk diamalkan. Bukan lagi sunnah. Tetapi jadi bahan, ya manusia orang jadi bahan lelucuan kan sebagainya kan, ini kan tidak menghormati sabda karena mungkin tidak ada pengetahuan ya. Jadi apa respon kita kalau kita tidak berisbal? Isbal itu kan melebihi mata kaki ya, itu ada larangan. Kita hormati orang-orang yang menggunakan celana di atas mata kaki atau pakaian di atas mata kaki. Nah, jadi apakah sekemampuan kita? Ya, sekemampuan kita. Kita menggosok gigi, menjaga apakah bisa kita rutinkan pakai siwak atau pakai odol atau pakai. Yang penting intinya bahwa Nabi itu mengajarkan kita untuk menjaga kebersihan mulut. Apa yang bisa kita buat? Buat. Fa'tu minhu mastata'tum. Buat sesuai dengan kemampuan. Cintai sunnah, amalkan sunnah, dan hormati orang-orang yang mengamalkan sunnah walaupun kita belum sampai untuk bisa mengamalkan. Kemudian untuk bagi kaum wanita, bagaimana cara mereka mau menghidupkan sunnah? Ya lewat. Sangat benar dikatakan menjadikan istri-istri beliau itu sebagai inspirasi karena istri-istri beliau itu faham. Banyak pengetahuan yang didapatkan dari Nabi alaihissalatu wassalam. Dari Ibunda Aisyah, dari Ibunda Khadijah, dari istri-istri Hafsah dan sebagainya dan seterusnya. Mereka adalah tokoh-tokoh yang sangat baik bagi seorang wanita untuk menauladan ini ataupun menjadikan mereka itu figur. Mereka melakukan sesuai instruksi Nabi, bimbingan Nabi alaihissalatu wassalam. Dan terakhir ada satu wanita Ansar ya datang kepada Nabi pernah mengeluhkan tentang masalah ini bahwa ya Rasulullah, kaum laki-laki sepertinya sudah borong semua kebaikan. Mereka berjihad, mereka ikut majelismu, mereka kaum laki-laki. Kami perempuan ini apa? Tidak ada kebaikan ini. Seperti yang kebaikan besar yang dilakukan oleh kaum laki-laki. So, apa yang harus kami lakukan agar kami bisa mendapatkan derajat kemuliaan itu? Rasulullah terkesimak dengan pertanyaan ini dan sambil bertanya kepada sahabat, kalian lihat ini pertanyaan hebat inilah. Lalu kata Rasulullah, wahai sang penanya, ketahuilah dan sampaikan kepada semua perempuan-perempuan, kepatuhan kalian kepada suami itu setara dengan semua kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh kaum laki-laki. Itu saja. Ya. Tidak usah muluk-muluk lah. Patuh di rumah tangga, jihadnya laki-laki, kesertaannya laki-laki dalam berjamaahnya laki-laki, semua laki-laki kebaikan didapatkan itu setara di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
Khalas, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wala hamman illa farrajta wala dainan illa qadaita wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah hiya laka ridhan illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.